Konnichiwa. Sawadika. Annyeonghaseyo. Marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Politik akan mengupas materi mengenai alokasi nilai-nilai. Check it out. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang alokasi nilai-nilai. Oke. Dan mulai dari pengertian, alokasi nilai adalah bagian kegiatan dari sebuah nilai yang dapat diterapkan di berbagai bidang. Salah satu bidangnya itu bidang moral. Alokasi nilai moral adalah perilaku atau kualitas yang memenuhi kebaikan moral sebagai fondasi prinsip dan moral sebagai kebaikan. Lalu juga bisa diterapkan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi sendiri bertujuan untuk membagi anggaran untuk dialokasikan pada pembangunan dan pemerintahan. Lalu juga bisa dialokasikan ke nilai budaya yang memiliki definisi sebagai pemerataan nilai yang telah tertata dan disepakati oleh masyarakat yang berupa kebiasaan sebagai bentuk perilaku dan tanggapan terhadap keadaan atau sebelum sudah terjadinya suatu permasalahan. Bagaimana hubungan nilai-nilai tadi dengan nilai-nilai politik? Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana nilai politik itu, apa fungsi nilai politik itu. Nilai-nilai politik itu adalah poin-poin penting yang digunakan untuk menguasai suatu sistem. Jadi, otomatis nilai-nilai politik itu digunakan untuk menguasai atau mengatur sebuah sistem atau sebuah pemerintahan di dalam suatu negara. Jadi bagaimana nilai politik itu mengatur nilai-nilai yang disebutkan oleh Rahel tadi, seperti contohnya nilai agama. Nilai agama tadi membicarakan tentang penting atau poin-poin penting tentang kehidupan beragama oleh suatu masyarakat. Seperti contohnya agama Islam, orang muslim itu pasti diatur bagaimana cara menjalankan agamanya di negara Indonesia, seperti layaknya tanggal hari-hari besar atau perayaannya itu pasti sudah diatur oleh negara. Lalu bagaimana juga dengan nilai sosial? Nilai sosial tadi berhubungan dengan hubungan masyarakat. Jadi bagaimana seseorang atau individu atau kelompok membangun komunitasnya itu pasti sudah diatur oleh suatu aturan. Lalu bagaimana dengan nilai moral? Nilai moral apalagi? Karena nilai moral itu berhubungan tentang etiket dan perilaku manusia. Lalu bagaimana juga dengan kebudayaan? Kebudayaan itu berhubungan dengan kebiasaan dan adat istiadat seseorang. Misalnya contohnya saja di daerah Indonesia, daerah Bali itu merupakan salah satu daerah yang paling banyak tradisinya, yang paling banyak hari-hari besarnya di dalam adat istiadatnya. Jadi itu pun sudah diatur sendiri oleh pemerintahan Indonesia. Selanjutnya adalah contoh alokasi nilai yang bisa kita temukan di kehidupan bermasyarakat, seperti kebebasan berpendapat, yaitu pintu aspirasi yang dibuka sebesar-besarnya untuk masyarakat oleh pemerintah dalam memberikan saran mereka demi menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Ada juga pemberian bantuan sosial yang pastinya akan sangat membantu masyarakat dalam melewati masa-masa sulit mereka. Dan juga ada pelatihan prakerja yang akan meningkatkan mutu dan kualitas pekerja Indonesia dalam bersaing di pasar internasional. Nah, arti dari alokasi nilai-nilai tersebut memberikan kita pengertian bahwa nilai-nilai yang disalurkan ke dalam masyarakat pada suatu daerah harus merata atau adil seturut dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Tentu setiap daerah memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri dan itu berbeda. Jadi kebutuhannya itu harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah itu sendiri. Lalu apa yang terjadi jika kebutuhan itu tidak terpenuhi? Nah, pemerataan tersebut jika tidak terrealisasikan akan menimbulkan dampak negatif yang berupa kecemburuan sosial yang memicu konflik di tengah masyarakat, kericuhan di dalam masyarakat yang merasa dicurangi, bahkan mengundang terjadinya disintegrasi sosial, dan masih banyak lagi dampak-dampak negatif yang mungkin saja terjadi. Tetapi akan terjadi sebaliknya. Jika pemerataan tersebut tergenapi sebagaimananya, tentu akan melahirkan dampak-dampak positif yang membangun masyarakat dan menghindarkan masyarakat itu sendiri dari hal-hal negatif tadi. Jadi itu dia. Dalam pengalokasian nilai-nilai, seringkali terjadi konflik dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pembagian atau pengalokasian nilai-nilai yang tidak merata dan masalah-masalah lainnya dalam pemerintah. Maka dari itu, butuh adanya hal yang jelas dalam mengenai siapa yang mendapatkan apa, kapan,
pemerintah memberikan subsidi dana kepada mahasiswa yang memiliki tingkat tinggi untuk melanjutkan pendidikan, namun terhambat dalam keadaan finansial. Pemerintah memberikan dana yang disebut dengan KIPKA, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Namun dalam hal ini masih banyak terjadinya penyelewengan dana, kesalahgunaan, sehingga dana yang dikeluarkan tidak tepat guna. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki kebijakan yang lebih tegas dan lebih ketat lagi agar dana yang digunakan lebih efisien. Dan untuk masyarakat tentunya harus lebih sportif dan jujur dalam hal ini. Baiklah, itulah presentasi kami. Semoga dapat mengambil hikmah dari presentasi